Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-114 dengan tema Orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki penguasaan diri. Sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki penguasaan diri. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang menjagai dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam peranan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ibu bapak saudara-saudari, perwujudan lain dari orang yang takut akan Tuhan adalah memiliki penguasaan diri. Sebuah kapal besar yang berada di laut lepas pasti dikendalikan oleh kemudi. Kemudi adalah bagian yang kecil dari sebuah kapal. Namun, bila kemudi tersebut dikendalikan dengan semestinya, maka kemudi dapat mengarahkan kapal kepada suatu tujuan dengan selamat. Demikian juga penguasaan diri sangat penting dalam perjalanan iman orang percaya. Penguasaan diri bisa diartikan kemampuan untuk menahan dan menguasai diri sendiri dari segala keinginan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan kehilangan kontrol diri. Lalu bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Kita bisa menguasai diri jika mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Kita bisa menguasai diri jika ada Roh Kudus di dalam hati kita. Karena penguasaan diri adalah salah satu dari 9 buah roh. Dalam kitab Galatia atau surat Galatia 5:22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh Kudus akan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa menguasai diri, menguasai emosi, mengendalikan pikiran, perasaan, tindakan kita, dan tindakan kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7b dikatakan, karena itu, kuasailah dirimu, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Artinya kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita tak akan bisa tenang. Dan kalau tidak bisa tenang, kita pun tidak akan bisa berdoa. Hanya orang yang bisa menguasai dirilah yang dapat bersikap tegas untuk tidak berkompromi dengan dosa dan terus mengenakan manusia baru. Seorang yang memiliki penguasaan diri tidak akan mudah menilai orang lain dengan kacamata manusia. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, kata Paulus, sehingga kita pun tidak akan mudah menghakimi dan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena itu, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, tertulis dalam Matius 7:1. Dan mulai dari sekarang, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat yang keempat. Maka dari itu, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sebagai penutup, saya bacakan Amsal 16 ayat 32 demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Karena itu jadilah orang Kristen yang bisa menguasai diri.
Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami hari ini, supaya kami sebagai orang Kristen, sebagai anak-Mu, belajar untuk bisa menguasai diri dalam segala hal. Itu adalah bagian dari buah roh dalam kehidupan kami. Tuntun dan bimbinglah kami selalu. Sekarang kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini, masalah rumah tangga, masalah kebutuhan teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, dan juga masalah kebutuhan pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi korban bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, khususnya di Cianjur, gunung meletus di Lumajang, banjir dimanapun. Kiranya Tuhan berkenan menghibur dan menguatkan mereka yang menjadi korban. Kami berdoa bagi pemerintah, aparat keamanan, para relawan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.